Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mbak Sulistina Primasuci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas. Mbak Sulis, terkait dengan apa yang kemudian terjadi di Jepang, berbagai macam dinamika ekonomi di sana, sejauh mana implikasinya ini juga mungkin terasa di pasar dalam negeri, Mbak Sulis? Ya, oke, baik Mas Vicky. Mungkin yang menjadi perhatian ya teman-teman semua, kalau memang nanti di suku bunga Jepang di Indonesia itu ada penguatan atau kembali dinaikkan, itu akan berdampak negatif ya ke pasar saham Indonesia karena akan terjadi outflow asing lagi yang lebih deras ya, ditambah dari stimulus China, terus juga misal nanti dari Jepang kembali menaikkan tingkat suku bunga, itu akan meningkatkan kembali arus modal keluar investor asing, mungkin akan lebih berdampak negatif, Mas Wiki, terutama Hmm. untuk kebijakan suku bunga di sana. Oke, karena kemudian yang menjadi fokus biasanya adalah yang terjadi di China dan juga di Amerika begitu, tapi kemudian yang terjadi di Jepang juga ini menjadi satu hal yang juga patut dicermati oleh investor, tapi mungkin momentum ini juga ditunggu-tunggu oleh mereka yang udah quote unquote ngecengin saham-saham yang udah kemahalan gitu ya, pengen em, mengkoleksi dengan harga sudah terdiskon begitu ya, Mbak Suci ya. Betul. Baik, kita ke saham-saham pilihan pagi hari ini, pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mbak Sulistina Primasuci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas untuk TINS dengan support di level 1100 dan resistance di 1250, rekomendasi buy. Kemudian Inco direkomendasikan buy dengan support di 3950 dan juga resistance di 4400, Ace Hardware di 890 untuk level support dan resistance di 980, rekomendasi buy. Dan juga MBMA dengan level support di 565, kemudian resistance di 615 dan rekomendasinya adalah sama, buy. Kita ke TINS terlebih dahulu. Mbak Sulis, seperti apa analisisnya? Oke, untuk TIN sendiri ini memang masih terkena angin segar ya dari stimulus China, di mana harga timah juga di perdagangan kemarin itu kembali menguat ya 1,66%, dan secara grafiknya ini memang TIN sudah berhasil breakout level resisten kuat 1100-nya. Jadi secara posisi masih ada kemungkinan untuk bisa lanjut penguatan karena didukung akumulasi yang cukup besar dengan potensial upside sekitar 5%. Teman-teman mungkin masih bisa masuk untuk di saham TINS. Oke, karena permintaan untuk timah sendiri mungkin masih banyak yang Hmm. diproduksi oleh TINS begitu ya. Karena kalau kita lihat dari penguatan ataupun pergerakan harga saham TINS sendiri di satu minggu sudah menguat 7,94%, satu bulan sudah menguat 15,5%, dan juga 3 bulanan sudah menguat 24,86%. Artinya melihat potensial upside ataupun mungkin target price berikutnya untuk TINS, level terakhir belum kemahalan ya. Belum, sejauh ini masih aman untuk teman-teman bisa masuk. Oke, target price TINS setidaknya sampai dengan akhir tahun di level berapa, Mbak Sulis? Ataupun mungkin 6 bulan ke depan? Oke, mungkin di 6 bulan ke depan terdekat mungkin di sekitar level psikologis 1.500 ya, Mas Wiki. Oke, cukup jauh gapnya dari level terakhir di 1155. Anda merekomendasikan bisa masuk di level support di 1100 untuk TINS ya? Betul. Oke, baik, level sekarang masuk aja, kalaupun belum masuk ke level 1100. Sudah ada di area beli ya? Iya, sudah ada di area beli, jadi masih bisa untuk masuk. Oke, menengah panjang untuk TINS? Untuk menengah panjang masih teman-teman bisa pantau koreksinya untuk bisa masuk ya. Selama masih di atas 1.100 itu masih buy dan hold ya untuk di saham TINS. Oke, baik. Dari TINS kita bergeser ke INCO, seperti apa, Mbak Sulis? Oke, kalau melihat Inco ya, yang mana memang di tahun 2024 ini cukup tertekan, tetapi dari harga nikel ya memang sudah ada sinyal positif di mana harga nikel kembali menguat, dan secara grafik untuk harga nikel sendiri sudah membentuk double bottom. Jadi yang mana Inco ini cukup agresif ya dengan harga nikelnya. Jadi masih potensi untuk bisa ada penguatan karena dari sisi pergerakannya juga baru ada menunjukkan sinyal-sinyal reversal. Baik, secara harga di level 4.120 untuk level terakhir, Anda merekomendasikan bisa masuk di 3950, alangkah lebih baik kalau kita masuk ke level supportnya begitu ya. Ya, betul. Target price untuk Inco sendiri di level berapa, Mbak Sulis? Untuk level target price sendiri ya, untuk swing masih bisa di level 4.400. Hmm, oke, baik, swing trading ya. Jadi untuk Ya. jangka pendek, Anda menilai untuk Inco sendiri menarik juga untuk dimanfaatkan untuk investasi jangka pendek.
Iya, betul. Secara fundamental menarik nggak Inco? Secara fundamental, Inco masih cukup menarik ya di tengah harga valuasi yang masih sangat murah dan juga cukup banyak ya untuk diversifikasi bisnisnya, jadi Hmm. masih cukup kuat untuk di saham Inco ini. Oke, target price at least 6 bulan ke depan untuk Inco di berapa Mbak Solis? 6 bulan terdekat mungkin akan menguji psikologis di 5.000 ya, yang mana ini Hmm. masih cukup belum mampu di break selama tahun 2024, jadi Mhm. level 5.000 yang akan coba di break untuk di saat ini. Oke, selain alasan fundamental, kemudian juga volatilitas dari harga saham sendiri yang menarik untuk kalau kita bisa masuk ke jangka pendek. Yang lainnya adalah terkait dengan sentimen-sentimen global, begitu ya, permintaan-permintaan komoditas yang diproyeksikan naik terkait dengan stimulus ekonomi dari China sendiri, begitu ya? Ya, betul sekali. Oke, Inco juga dirasa akan apa namanya bisa merasakan dari sentimen ini begitu ya. Dari Inco Betul. kita ke sektor retail ada Ace Hardware. Apa yang menarik dari Ace Hardware? Karena kalau kita lihat dari sektor retail sendiri agak jarang dibahas nih Mbak Sulis. Ya, oke. Memang yang menarik saya perhatikan eh, di sektor retail, terutama di ACES ini, yang mana akumulasi asingnya masih cukup besar gitu. Karena melihat Hmm. dari awal September ini ACES itu udah menguat sekitar hampir 30%-an gitu. Tapi dari sisi asing masih terus melakukan akumulasi. Sepanjang September kemarin akumulasi netnya itu mencapai sampai 111 miliar gitu. Jadi masih Hmm. cukup menarik untuk di Aceh, terutama sudah berhasil breakout level resisten 870. Jadi masih ada kemungkinan untuk bisa lanjutkan penguatan. Oke, sentimen beli asing sendiri untuk Ace Hardware ini cukup menarik di tengah sentimen pergantian nama dari Ace Hardware sendiri ya. Iya, Biasanya kemudian betul. kalau ada nama baru mungkin ada kekhawatiran konsumen kemudian akan cukup kaget gitu sehingga berpengaruh terhadap angka penjualan dari Ace Hardware sendiri. Tapi yang terjadi tidak demikian ya untuk Iya, Ace betul. Hardware ya. Baik, oke, kita masih ada MBMA, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Mbak Sulis dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Saya masih berbincang bersama Mbak Sulistina Primasuci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas. Kita akan saksikan terlebih dahulu data pembukaan market di pagi hari ini. Pemirsa di pukul 9 lebih 4 menit waktu Indonesia bagian Barat. IHSG berada di zona hijau ya dengan penguatan 0,69% di level 7.580. Kemudian saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah BBRI dan juga Brand pasca kemarin melemah signifikan tapi kemudian langsung dimanfaatkan untuk serok bawah untuk BBRI dan juga Brand oleh investor. Setelahnya ada PTRO, ada Astra Internasional, MBMA, satu saham yang direkomendasikan oleh Mbak Sulis pagi hari ini. Nanti kita akan bahas. Kemudian ada BSBK, Bumi, kemudian ada BBNI, Inco, dan juga PANI. Inco juga tadi direkomendasikan ya. Dan juga top losers ada MDKA, ABMM, BBKP, LEAD, MAPI, KPIG, Kios, kemudian BFIN, SMRA, dan SSMS. Kita lanjutkan perbincangan Mbak Sulis, kita ke MBMA ya, Merdeka Battery Materials, TBK. Seperti apa analisis lengkapnya? Masuk ke saham pilihan pagi hari ini dari Anda. Oke, yang mana MBMA ini memang ada katalis positif ya. Selain dari terkena angin segar dari stimulus China yang berdampak ke logamnya, lalu untuk dari sisi kinerja fundamental sendiri memang baru saja merilis laporan kinerja semester pertama di tahun 2024, yang mana labanya itu naik signifikan sampai dengan 203% dibandingkan tahun lalu, dan didukung juga dengan pendapatannya itu naik sampai dengan 163%. Jadi secara posisi memang saham MBMA ini pergerakannya di beberapa waktu terakhir itu pergerakannya masih downtrend, Ya. tapi per saat ini itu terkonfirmasi ada sinyal reversal juga untuk MBMA. Ya, ada berita yang cukup menarik seperti yang Anda tadi sampaikan ya, pendapatannya melejit 162,5% dan mereka BT atau BMA berbalik laba 20,39 juta US dollar. Baik, itu tadi dia saham-saham pilihan yang direkomendasikan pagi hari ini. MBMA kalau kita lihat harga terakhirnya ada di 605 ya. Anda merekomendasikan untuk MBMA sendiri di level 565 sudah ada di area beli atau nunggu ke level support dulu, Kita Mbak Sulis? tunggu dulu, kita tunggu Oke, dulu. baik, rekomendasinya buy untuk term investasi berapa lama untuk MBMA? MBMA masih bisa untuk jangka waktu 1 sampai 2 bulan ke depan. Mhm. Oke, Eh,
dengan target mungkin ke area sekitar kalau untuk swing ya teman-teman bisa pantau sekitar 650 sampai dengan level 730-an. Oke, di 6 bulan mendatang untuk MBMA ada di level berapa ditargetkan? Mungkin di range sekitar 700 sampai 750 sih ini Hmm. masih bisa dicapai ya untuk MBMA. Baik, itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Mbak Sulis, ada Tins, Inco, Ace Hardware, kemudian juga MBMA. Kita ke pergerakan IHSG, Mbak Sulis, kalau kita lihat tadi masih bergerak positif untuk IHSG, bagaimana ini kemudian menjadi sebuah pola yang mungkin akan terus berlanjut setidaknya sampai dengan penutupan perdagangan sesi 1, ataupun mungkin akan cenderung bergerak mix, since Anda tadi melihat bahwa IHSG akan melemah terbatas hari ini. Ya, kalau untuk melihat posisi di penutupan kemarin memang beberapa saham-saham blue chip itu ada penurunan pada saat harga closing ya atau pre-close. Jadi untuk penguatannya saat ini memang tetap untuk arahannya sell on strength ya teman-teman Hmm. karena masih belum mampu breakout untuk level resisten MA5-nya. Jadi mungkin kecenderungannya sampai dengan penutupan perdagangan di hari ini akan ditutup menguat tapi lebih ke terkonsolidasi ya untuk beberapa waktu ke depan. Mhm. Baik, oke. Di hari ini di level berapa target Anda untuk IHSG, Mbak Sulis? Oke, untuk level IHSG mungkin di hari ini sekitar 7.620-an ya sampai 7.640-an maksimalnya. Baik, itu tadi dia berbagai analisis yang sudah disampaikan oleh Mbak Sulis. Semoga memang jadi referensi untuk pelaku pasar hari ini dalam menerapkan strategi investasinya. Namun lagi-lagi strategi investasi ataupun keputusan investasi kembali ke Anda, pemirsa dari IDX Channel. Mbak Sulis, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini di Market Buzz. Sukses dan juga sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Amin. Terima kasih banyak Mas Vicky. Selamat Baik, pagi. pagi.